Saudara terkasih yang Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya akan menguraikan akan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, apa sih makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Dan makna itu sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu, kita akan melihat akan 3 makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa setiap orang yang percaya memiliki tempat tinggal yang pasti. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Tentu, tempat tinggal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu bukanlah tempat tinggal yang bersifat materi. Karena yang bersifat materi, yang seperti yang kita punya saat ini, rumah yang kita punya, tempat tinggal yang kita punya, itu hanya bersifat sementara. Walaupun kita beli pada saat itu dengan warna yang bagus, kemudian mewah dan baru, tetapi setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia sudah akan menjadi pudar dan tua. Bukan tempat itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tapi Tuhan Yesus maksudkan tempat yang dia sediakan bagi kita. Di mana dikatakan, kota itu sudah tidak perlu lagi akan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara bisa lihat di Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan juga dikatakan juga, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya itu sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Wahyu pasal 21 ayat 11. Dan saudaraku, itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tempat yang indah, yang mulia. Dan ini menjelaskan kepada kita, menjawab semua pertanyaan yang dipertanyakan oleh manusia sepanjang zaman. Nanti saya tinggal di mana? Oleh sebab itu, saudaraku, banyak orang memahami ketika meninggalkan dunia ini, dia tidak ada tempat tinggal. Dia bisa pergi ke sana, ke sini. Istilahnya dia seperti gentayangan, saudaraku. Maka di sini, saudaraku, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita. Melalui kenaikannya, dia memberitahu kita bahwa dia sediakan tempat. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya tempat yang indah. Dan tempat itu karena bukan bersifat materi, maka tidak butuh lagi makanan dan minuman materi. Seperti yang kita lihat dalam tradisi. Kita kadang-kadang memberikan persembahan kepada mereka yang sudah meninggal dengan memberikan makanan ikan, ayam, babi, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita menganggap mereka masih hidup. Mereka masih membutuhkan makanan materi. Kehidupan, tempat yang Tuhan sediakan bagi kita setelah meninggalkan dunia ini, manusia sudah tidak butuh materi lagi. Maka manusia tidak butuh lagi makanan. Maka orang Kristen tidak perlu lagi mengirim makanan materi kepada orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal. Mereka di sana sudah bahagia. Mereka sudah tidak butuh makan. Mereka tidak bisa lapar lagi. Mereka tidak bisa haus lagi. Mereka tidak membutuhkan semuanya itu. Mereka sudah bahagia. Justru kita yang membutuhkan itu. Tapi kita yang membutuhkan itu semuanya bukan berarti kita hanya memperhatikan materi. Kita juga perlu memperhatikan akan kehidupan kita setelah meninggalkan dunia ini. Maka saudaraku, melalui kenaikan Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa ketika kita pergi, maka kita ada tempat yang indah, yang mulia, yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang lebih daripada apa yang kita miliki saat ini. Saudaraku, yang kedua, apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Yaitu yang kedua, menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Saudaraku, saya mau bertanya kepada kita, apa beda
antara Yesus dan kita. Saudara, perbedaannya sangat jelas sekali dari apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus berkata, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Jadi saudaraku, perbedaan pertama adalah Yesus bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga, dari atas. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan kita memang berasal dari dunia, lahir di dalam dunia ini. Kita yang mau menuju kepada surga, menuju kepada atas. Saudaraku, jadi siapa yang lebih besar? Kalau Tuhan berasal dari atas, turun ke dalam dunia ini, kembali kepada atas surga, kita berasal dari bawah. Kita yang mau menuju ke atas. Maka saudaraku, inilah satu keunikan daripada Tuhan Yesus yang tidak ada pada semua pemimpin agama-agama di dalam dunia ini. Yang tidak ada pada semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena semua manusia berasal dari bawah. Tapi Tuhan Yesus, dia berasal dari atas. Oleh karena dia berasal dari atas, dan kita berasal dari bawah, berarti perbedaan kedua adalah dia tidak berdosa. Karena dia berasal dari atas. Sedangkan kita manusia berdosa. Karena kita berasal dari dunia ini yang berdosa. Oleh sebab saudaraku, ini adalah satu keunikan dari Tuhan Yesus yang tidak ada pada semua manusia di dalam dunia ini. Karena semua manusia yang di dalam dunia ini berasal dari bawah, tidak bisa menyatakan dirinya sebagai orang yang tidak berdosa. Maka hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyatakan diri sebagai orang yang tidak berdosa. Karena dia berasal dari atas. Makanya kita lihat perbedaan dengan semua manusia. Ketika manusia yang berasal daripada dunia ini, lalu kemudian meninggalkan dunia ini, dia kembali kepada tanah, kembali kepada dunia ini. Seperti yang Allah katakan kepada manusia di Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sedangkan Tuhan Yesus, dia tidak kembali menjadi tanah. Dia mati, bangkit, karena dia memang menembus dosa manusia. Tapi hari ini membuktikan apa, saudaraku? Dia naik ke surga, berarti dia betul-betul berasal dari atas. Maka dia kembali ke surga. Maka saudaraku, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus betul-betul melihat dia adalah Allah. Dia bukan hanya manusia biasa seperti kita yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia, mengajarkan kebenaran, dan dia sendiri adalah kebenaran. Maka dia berkata, setiap orang yang percaya kepada dia akan kembali ke surga, akan bersama dia di surga. Maka saudaraku, biarlah di dalam apa yang kita hadapi ini, kita boleh semakin yakin bahwa Yesus yang kita percaya bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Allah. Karena dia sendiri mengatakan, setiap orang yang percaya kepada dia sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Setiap orang yang menerima dia sama dengan seperti menerima Allah Bapa. Saudaraku, yang ketiga, apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus? Yaitu yang ketiga, menyatakan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa kita mempunyai tujuan yang pasti. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku, satu garis bawah yang ingin saya tekankan dari pernyataan Tuhan Yesus adalah supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, ini satu pernyataan yang indah sekali. Satu jaminan yang indah sekali dari Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa di mana dia berada, kita juga berada. Saya bertanya kepada saudara, di mana dia berada sekarang, saudara? Di surga.
Mengapa kita yakin bahwa dia saat ini berada di surga? Karena jelas sekali hari ini kita memperingati apa, saudaraku? Kenaikan Tuhan Yesus kemana, saudaraku? Ke surga. Alkitab jelas sekali mengatakan, murid-murid Tuhan Yesus dengan mata dan kepala sendiri, melihat sendiri Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi dia tidak seperti kita yang mungkin mengaku, setelah saya pergi saya akan ke surga, saya akan ke sini, ke sana. Tapi realitanya kita di bawah kubur, di tanah, atau dikremasi. Abunya dibuang. Tidak jelas orang kemana ketika meninggal ke dunia ini. Tapi Tuhan Yesus jelas sekali, saudara. Ketika dia naik di depan mata murid-muridnya, disaksikan oleh murid-murid dan banyak orang, dia naik ke surga. Jelas dia pergi kemana. Maka saudaraku, karena Tuhan Yesus jelas pergi ke surga, dia berkata, di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Berarti di tempat Yesus berada sekarang, yaitu di surga, kita yang percaya kepada dia juga pasti berada di sana. Itu janjinya kepada kita. Itu menjadi jaminan kepada kita. Maka saudaraku, di dalam dunia ini kita mempunyai arah yang pasti kemana kita akan pergi. Di dalam dunia ini kadang-kadang kita tidak tahu kita mau ngapain. Kita tidak tahu untuk apa kita hidup. Betul tidak, saudaraku? Kita bekerja, mengumpulkan banyak uang. Setelah kita sudah mendapatkan apa yang kita mau, kita merasa, kok hanya seperti ini saja? Kita melihat banyak artis-artis yang belakangan ini menyatakan meninggalkan dunianya. Padahal dia sudah terkenal dan sudah kaya. Karena dia tidak tahu dia mau ngapain. Dia merasa awalnya hidup memang hanya untuk mencari uang, mencari kekayaan. Tapi setelah sudah mendapat, mereka merasa kosong. Ternyata dia menemukan hidup bukan hanya seperti itu. Hidup tidak cukup dengan hanya harta, tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Ada yang lain. Lalu dia cari lagi tempat yang lain, usaha lain, pekerjaan lain. Dia juga tidak jelas kemana dia pergi setelah meninggalkan dunia ini. Maka saudaraku, kita sebagai orang Kristen bersyukur. Karena Yesus jelas pergi kemana. Dan ditunjukkan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, bahwa kita memperingati dia naik ke surga. Maka kita yang percaya kepada dia juga jelas pergi kemana, yaitu ke surga. Oleh karena kita punya tujuan dan arah yang jelas, saudaraku. Maka di dalam dunia ini, yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan, penyakit, air mata, permusuhan, kadang-kadang kita merasa kita tidak tahu harus berbuat seperti apa. Kita sudah baik sama teman kita, tapi teman kita bisa menusuk kita dari belakang. Kita sudah bekerja keras, tiba-tiba kita kena kanker. Kita sudah berusaha hidup baik, kita sudah berusaha mengasihi keluarga, tapi ternyata orang yang kita kasih mungkin meninggalkan kita. Tidak mengerti apa yang kita lakukan. Mereka hanya menyalahkan kita. Kerja, pulang, tidak peduli keluarga. Padahal kita jelas bekerja untuk mereka. Demikian juga istri juga merasa, saya kok hanya sebagai ibu rumah tangga. Hidupku kok tidak jelas. Kok tidak ada artinya. Pagi bangun, siang ngurus anak sampai malam, lelah. Sepertinya hidup ini tidak ada artinya. Lalu kemudian kita ke gereja melayani, kita merasa kita sudah lakukan ini dan sebagainya, tapi kok masih kosong dan masih belum puas. Malah disalah mengerti orang. Saudara, di dalam dunia ini, hidup kita penuh dengan kesusahan, penuh dengan air mata. Tapi saudaraku, di kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita bisa bersama-sama dihibur, dikuatkan. Bahwa kita tahu arah kita kemana, tujuan kita kemana ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu ke surga. Karena di tempat di mana aku berada, kamu juga akan berada. Maka saudaraku, kita harus sabar
menghadapi kehidupan dalam dunia ini yang sementara ini. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita tetap pegang iman kita kepada Kristus. Tekun mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan sampai waktunya kita akan berada di mana Tuhan Yesus berada. Inilah makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ini. Amin.